Perkenalkan, nama saya Bima Medayendra dengan NIM 2012017 semester 6 dengan mata kuliah perbandingan mazhab. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah perbandingan mazhab tentang perbandingan mazhab Syiah. Poin pertama yang kita pelajarin dari perbandingan mazhab Syiah ini yaitu konsep imamah dalam pandangan Syiah. Imamah artinya kepemimpinan yang mempunyai bentuk satu arti dengan Amirul Mukminin dan Khalifah, yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara. Mendirikan sebuah negara adalah satu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat, haruslah ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Kaum Syiah memandang persoalan imamah sebagai sesuatu yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam prinsip pokok agama menurut Syiah, yaitu tauhid kenabian ilahi, imamah, dan akhirat. Akan tetapi, konsep imamah perspektif Syiah berbeda dengan konsep imamah kaum Sunni yang memandang imamah bukan merupakan prinsip pokok agama tetapi sebagai musalah tambahan saja. Menurut Mahmud Syalabi, Imam 12 yang dijadikan sebagai pemimpin oleh kaum Syiah antara lain adalah Ali, Hasan, Hussein, Ali bin Hussein, Muhammad al-Bakir, Ja'far as-Siddiq, Musa bani Abbas, putra Musa Ali Aridah, Muhammad Taqi, Ali Naghi, Hasan al-Askari, Muhammad al-Mahdi atau imam sepanjang zaman. Menurut para pengikut Syiah, Imam 12 lahir pada tahun 255 Hijriah sampai 869 Masehi. Mereka masih hidup tetapi tidak tampak dalam pandangan zohir. Demikian kepercayaan yang mereka sandarkan pada ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan imamah dalam suatu wilayah begitu mendasar dalam mazhab Syiah atau imamiyah sehingga dijadikan salah satu prinsip agama. Seorang disebut sebagai penganut Syiah jika ia mempercayai adanya imam yang dipilih Nabi Muhammad SAW yang secara formal berhak penuh melanjutkan kedudukan beliau sebagai imam seluruh umat. Yang dalam keyakinan Syiah, orang yang dipilih Nabi tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, kerabat dan menantu beliau. Dasar pemikiran kaum Syiah terhadap persoalan ini karena Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan al-hikmah al-ilahiyah menuntut perlunya pengutusan para rasul untuk membimbing umat manusia. Demikian pula mengenai imamah, yakni bahwa kebijakan Tuhan juga menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul untuk membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Mekanisme pengangkatan kepala negara. Tentang pengangkatan kepala negara, ia menemukan dua cara. Pertama, seorang kepala negara mungkin diangkat melalui lembaga pemilihan atau al-halwa al-aqad. Kedua, ia mungkin juga diangkat melalui penunjukan kepala negara yang sedang berkuasa. Al-Mawardi mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap anggota pemilih, yaitu adil, dua, memiliki pengetahuan yang dapat menentukan siapa yang layak menjadi kepala negara, tiga, memiliki wawasan yang luas dan sikap yang arif sehingga dapat memilih calon yang paling tepat untuk jabatan kepala negara dan yang paling mumpuni untuk menangani dan mengelola kepentingan umum. Persyaratan yang diberikan Al-Mawardi seperti di atas merupakan persyaratan yang tepat. Sebab dari kelompok pemilih itu diharapkan terwujudnya kepala negara yang cakap, terampil, mengetahui mana yang harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Syarat-syarat kepala negara. Syarat-syarat kepala negara itu meliputi 1.
bersifat adil. Sifat adil ini bagi Al-Mawardi adalah fundamental. Tanpa adalah kepemimpinan negara tidak ideal. Berpengetahuan al-alim, pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kemampuan kepala negara dalam berjihad dan berihtijat. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan mendengar, melihat, dan berbicara secara sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik dalam proses penentuan hukum. 4. Mempunyai kondisi fisik yang sehat. 5. Memiliki kebijakan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum. 6. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh. Dan terakhir, 7. Berasal dari keturunan Quraisy. Persyaratan yang terakhir ini menurut Al-Mawardi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati umum. Sekian dan terima kasih.